Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sehat semua. Sehat. Sebelum pelajaran kita yang akan baiknya kita berdoa dulu. Silakan berdoa untuk mungkin. Di tempat duduk silakan berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman arif Sebelumnya pada doa akan saya perhatikan dulu. Coba lihat ini ya. Kira-kira siapa yang tidak makan? Sama mungkin. Kenapa ya? Sakit. Mudah-mudahan maafin yang masih sakit semoga cepat. Supaya apa? Supaya bisa bertemu kita, bisa belajar bareng. Pada pertemuan kemarin, kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang menghemat air ya, menghemat air. Nah, pada pertemuan pagi hari ini, kita itu akan belajar tentang mencegah banjir ketika hujan. Apakah kalian pernah melihat hujan? Bagaimana perasaan kalian? Kalau hujan berarti gimana? Suhunya gimana? Kalau misalnya hujan itu terjadi terus menerus, maka akan berpotensi apa? Itu kita akan belajar bagaimana cara mencegah banjir dan ketika hujan. Nah, coba lihat papan yang berdiri depan. Ini ada sebuah bacaan. Ada cerita yang berjudul Ketika Hujan Turun. Ini tokohnya begitu ambil dari anak Dina sama Dani dan Dina tinggal di desa Jatiwangi. Di depan rumah mereka ada selokan besar. Suatu pagi hujan turun sangat deras. Dani dan Dina melihat air di selokan tidak mengalir karena penuh sampah. Ada kantong plastik, ada botol bekas dan styrofoam yang menyumbat di selokan. Akibatnya jalan depan rumah menjadi banjir. Setelah hujan reda, Dani dan Dina bersama ayah membersihkan selokan. Mereka mengangkat sampah dan membuangnya ke tempat sampah. Ayah menjelaskan, ayah masih bilang sama Dani ya, menjelaskan bahwa sampah yang menyumbat di selokan dapat menyebabkan banjir. Keesokan harinya, Pak Lurah mengajak warga menjaga kebersihan lingkungan. Sejak itu, warga desa tidak membuang sampah ke selokan lagi saat hujan turun kembali. Dani dan Dina itu melihat airnya mengalir lancar dan tidak terjadi banjir. Pak Teguh mau tanya tentang tokohannya. Siapa tokoh dalam cerita ini? Mana tempatnya kira-kira? Tempat kejadiannya berarti di desa Jatiwangi, terus depan rumah. Kira-kira dari cerita ini apa sih penyebab banjirnya? Ada yang tahu? Sampah yang menyumbat. Sampahnya apa bentuknya? Jenisnya?
jangan menebangi pohon yang ada di depan rumah atau yang liar. Ya. Terus apa lagi? Kira-kira tadi kalau menanam pohon sama jangan menebang kita hampir sama. Menjaga lingkungan agar tetap nyaman dan sehat ya. Misalnya kalian lagi makan, terus ada bekas itu ya pastinya jangan dibuang di jalan atau sungai ya. Itu nanti akan menimbulkan banjir. Sekarang Pak Teguh akan mengajak kalian bernyanyi. Pak Teguh akan mengajak kalian bernyanyi tentang lagu Jaga Lingkungan dengan nada campur yang dalam. Ada yang pernah dengar kan? Ya, Pak Teguh dulu yang mencontohkan ya. Ayo kawan, kita menjaga lingkungan di sekitar. Ambil sampahmu, ambil plastikmu, janganlah sampai banjir terjadi. Ayo jaga lingkungan bersih, hidup pun nyaman. Bisa nggak ya? Yuk, bareng-bareng dari awal. Menjaga lingkungan di sekitar. Ambil plastikmu, janganlah sampai banjir terjadi. Ayo kita jaga lingkungan nyaman. Ayo kita jaga lingkungan bersih, hidup pun nyaman. Ayo kawan, kita menjaga lingkungan di sekitar. Ambil sampahmu, ambil plastikmu, janganlah sampai banjir terjadi. Ayo jaga lingkungan bersih, hidup pun nyaman. Ayo jaga lingkungan bersih, hidup pun nyaman. Terima kasih, silakan buka kembali. Setelah bernyanyi juga Pak Teguh akan mengajak kalian bermain kata. Namanya permainan estafet kata tentang lingkungan. Silakan masing-masing baris berdiri. Ada 3 baris, ini 1, 2, 3. Silakan diatur strateginya, nanti Pak Teguh akan katakan semuanya. Cepetan. Ya, cepetan. Dani, maju sini. Satu di sini. 5 gitu. Nanti diganti. Ya, silakan. Pak Teguh akan mengajak kalian bermain estafet kata. Pak Teguh akan mengajak kalian bermain kata. Namanya estafet kata. Pak Teguh akan menunjukkan beberapa kalimat. Misalnya gini. Ada sampah di sana. Misalnya seperti itu. Terus nanti Pak Teguh akan membisikkan
hitung ya dari 1, 2, 3. Ya, tapi ini. Kata berikutnya, tolong yang membisikkan jangan keras-keras. Cukup satu anak saja yang mendengarkan di depan kalian. Nanti misalnya kalian kalau kelas langsung dibis. Siap? 1, 2, 3. Salah. Apa? Ya. Nanti satu-satu. Ada 3 soal lagi. Berikutnya. Siap ya? Hadapnya tolong ya ke depan semua. Hadapnya ke depan semua. Sudah siap? 1, 2, 3. Setelah kita bermain ini, maka Pak Guru akan memberikan beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Satu baris mungkin hanya satu saja. Dikerjakan bareng-bareng. Dikerjakan bareng-bareng.
cara mencegah banjir. Terus yang keempat, coba ada sungai yang dangkal. Tahu dangkal? Apa itu? Ya, tahu kata dari apa? Yang dikatakan cetek. Sungai yang dangkal dan sempit dapat menyebabkan banjir. Kemudian coba kita yang esai. Sebutkan dua penyebab terjadi banjir. Yang pertama apa? Membuang sampah di selokan. Dan yang kedua, kira-kira apa kalau dalam bahasa tadi? Nah, apa kira-kira? Sampah-sampah yang berserakan di jalan itu yang menyebabkan banjir. Ya. Dari apa yang kita pelajari, kita bisa mendapatkan apa kira-kira ini? Kita tahu bahwa cara mencegah banjir yang pertama apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Khususnya di yang kedua apa? Tidak membuang sampah di sungai. Sama lagi? Tidak menebang pohon. Sama lagi kira-kira. Menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Itu salah satu cara mencegah banjir. Kita coba bersama-sama berkomitmen, tapi kita kalian berdiri. Ya. Mengusahakan bersama-sama. Ya, mengusahakan bersama-sama. Pada dulu ya, baru kalian ikuti ya. Kami berjanji menjaga lingkungan tetap bersih. Kami tidak membuang sampah ke selokan. Ya, terima kasih. Kembali. Apakah ada pertanyaan terkait apa yang tadi disampaikan? Apakah semuanya jelas? Jelas ya. Pada berharap kalian juga bisa melakukan apa yang dilakukan sama Dani kalau melihat sampah kalau misalnya kalian habis jajan ya di kantin, juga jangan membuangnya di lantai jajanan, tapi di tempatnya ya. Intinya seperti itu. Apakah kalian bisa melakukan hal tersebut? Bisa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ikuti pertemuan pada pagi hari ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.